yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini pendengar bersama terkait dengan pengamanan ya bersama Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan Ibda Nengah Putra Wijana SH. Dan memang pendengar Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Buleleng juga semakin mendekati hari pelaksanaan nanti di bulan November 2024. Nah, dengan berbagai persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, aparat keamanan serta seluruh elemen masyarakat, nampaknya masyarakat Buleleng juga mulai terlihat antusias begitu ya dalam menyambut pesta demokrasi ini. Nah, bagaimana Polsek Kubu Tambahan memastikan kesiapan pengamanan Pilkada 2024 ini, pendengar? Kami akan hadirkan perbincangan dalam dialog Hai Bali Kengken bersama Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan Ibda Nengah Putra Wijana SH, dan terkait dengan topik kita Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811399990. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Ibda Nengah Putra Wijana SH, Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Mbak Eni. Ketemu lagi Mbak Eni. Ketemu lagi, jumpa lagi. Terima kasih ya. Masih bertemu dengan dalam keadaan sehat tentunya. Betul sekali. Tapi dengan semangat yang baru begitu semangat ya. Yang baru. Dan nampaknya kepolisian juga sedang sibuk-sibuknya ini mendekati Pilkada nanti. Betul sekali Mbak Eni. Saya ini pakaiannya uniform sekarang. Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya sering kita menggunakan pakaian bebas rapi, tapi karena berkaitan dengan pilkada, kita semuanya menggunakan uniform. Sehingga saya hadir ke sini pun menggunakan uniform hari ini. Gitu, Pak ini. Agar netral juga begitu ya Pak Kanit ya, tidak berwarna-warni betul. Begitu. Terima kasih banyak Nan ini sudah hadir pagi ini. Dan itu yang memang mungkin menjadi perbincangan juga, apalagi kalau kepolisian ini kan tetap mengamankan dimanapun kapanpun begitu ya, apalagi sekarang dalam tahapan kampanye begitu. Nah, ini yang riskan begitu ya, mengamankan kampanye tapi takutnya nanti divideokan atau dinarasikan pihak kepolisian ini menjaga paslon A, paslon B. Nah, gimana nantinya Dan sebelum ke sana kita ingin tahu juga Niki dulu di Polsek Kubu Tambahan seperti apa persiapannya, apa yang mungkin sudah dilakukan dan nantinya akan tetap dilakukan dan dalam menjaga kondusivitas jelang Pilkada 2024. Baik, terima kasih Mbak Eni. Izinkan saya menyapa pemirsa dulu ya. Baik, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam ya, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin Mbak Eni, perlu kami sampaikan di sini yang seharusnya Bapak Kapolsek yang hadir ya, karena beliau ada kegiatan. Beliau memerintahkan pada saya selaku Kanit Reskrim untuk mengisi acara interaktif pada pagi hari ini. Namun mudah-mudahan itu tidak mengurangi ininya Mbak Eni ya. Nah, sedikit saya sebelum mulai saya bisa paparkan terkait dengan situasi kondisi di wilayah hukum Polsek Kubu Tambahan. Di sini perlu saya gambarkan sedikit Mbak Eni pada pemirsa seluruh yang ada di Kabupaten Buleleng maupun dimanapun berada seperti itu, bahwa luas wilayah hukum Polsek Kubu Tambahan itu kurang lebih 12.000 hektar. Ya, dengan pemerintahan ada 13 desa, kemudian jumlah penduduk
Dari 13 desa itu sekitar 74.000 orang. Nah, kemudian agama aslinya mayoritas Hindu, namun ada juga yang Islam ya. Dengan mata pencarian yang paling dominan itu adalah petani, perkebunan, kemudian ada nelayan, ada ASN, TNI, Polri dan lain sebagainya. Nah, di sini peta politik partai politik yang menonjol di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan itu ada PDIP yang memang mayoritas pada umumnya di Bali, kemudian ada Golkar, Gerindra dan Nasdem, seperti itu. Itu 4 partai politik yang memang dominan di wilayah kami. Kemudian di Kecamatan Kubu Tambahan juga ada 4 wakil rakyat di DPRD kabupaten, ya, dari Desa Tamlang, dari Tambakan, Tajun dan juga Bengkale gitu Mbak ini. Nah, berkaitan dengan proses pilkada tahun 2024 perlu kami sampaikan juga terkait jumlah TPS yang ada di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan itu berjumlah 108 TPS. Ya, dengan jumlah total pemilih itu kurang lebih 53.000. Nah, di sini juga di wilayah kami di Kubu Tambahan terdapat 14 TPS rawan. Nah, namun rawannya ini bukan karena situasi ya seperti itu. Ini berkaitan dengan letak geografi. Karena tempatnya yang cukup di pegunungan, tempatnya kecil, jauh, akses internetnya juga sering ngadat di sana ya. Itu ada di Pakisan. Di Desa Pakisan itu, di Banjardinas, Kelandis dan Mengandang, ada 2. Kemudian termasuk juga ada di Desa Tunjung, ya, Desa Tunjung ini di sana ada 2 lokasi, yaitu di Tonggak juga, ya, wilayahnya Banjardinasnya ada di Tonggak seperti itu. Kemudian ada yang disebabkan TPS itu berada dalam satu lokasi, ada 3 TPS dalam satu lokasi. Nah, itu menjadi catatan sehingga dikategorikan rawan di sana, seperti itu. Termasuk juga di sini ada domisili dari calon-calon, baik dari paslon calon bupati, termasuk juga dari tim pemenangannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 anggota dewan di sana dengan penyebaran desa yang berbeda, termasuk domisili dari paslon calon bupati ada di Desa Bonting. Nah, itu dianggap dikategorikan rawan karena berkaitan adanya domisili dari pemilih tim pemenangnya, tim paslon termasuk juga pemenangannya. Nah, itu beberapa informasi awal terkait dengan situasi dan kondisi wilayah Polsek Kubu Tambahan yang dapat kami sampaikan. Nah, terkait dengan tindakan-tindakan atau upaya-upaya apa dari kepolisian khususnya di Polsek Kubu Tambahan, ya, kita tetap upaya-upaya preemptif dan preventif tetap dikedepankan, Mbak. Yang sudah kami laksanakan di wilayah kami, bahwasanya upaya preventif dan upaya preemptif dan preventif ini merupakan 2 upaya yang sangat penting yang dapat mewujudkan atau menjaga situasi Kamtimas tetap kondusif. Ya, yang pertama tentunya ada kegiatan yang ditingkatkan atau dikenal dengan KRYD, itu ada Blue Light Patrol. Nah, itu patroli dengan menggunakan atau menyalakan sirine lampu itu biar terpantau. Itu sifatnya untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan situasi Kamtimas. Misalnya mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana, mungkin dengan melihat adanya lampu dari kejauhan, wah ada polisi ini kan begitu gini. Artinya secara psikologi itu berdampak lah terhadap pelaku-pelaku yang tidak baik. Kemudian kami juga melakukan patroli 3 pilar yang melibatkan TNI, kepolisian, termasuk juga dari Satpol PP. Nah, itu dari patroli 3 pilar ini kita mengedepankan
patroli dialogis. Nah, di samping kita berkomunikasi, berinteraksi dengan warga, kita juga menyampaikan himbauan-himbauan, pesan-pesan Kamtibmas khususnya untuk selalu senantiasa menjaga situasi menjelang pergelaran Pilkada 2024 ini, Mbak. Kita juga datangi melakukan patroli ke objek-objek vital, di kantor Panwascam, PPK kecamatan, kita selalu melakukan patroli ke sana baik siang, malam segala macam, kita tetap pantau situasi. Kemudian dari unit intelijen yang ada di Polsek, kami sudah melakukan upaya-upaya penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada untuk bisa menghimbau warganya, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar senantiasa menjaga kondutivitas wilayah Kecamatan Kubutamban. Kemudian ada juga program kami yang juga merupakan program dari satuan atas, yaitu Jumat Curhat dan Minggu Kasih, ya itu sudah sering mungkin kita dengar bersama, yaitu sama tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk juga mendekatkan kepolisian kepada masyarakat sehingga mengetahui apa sih yang menjadi keinginan atau kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian di Polsek Kubutamban ini. Kemudian dari Babin Kamtibmas, nah ini yang paling kita kedepankan peran Babin Kamtibmas kami. Dari 13 desa itu kami selalu mengedepankan berkaitan dengan kegiatan DDS, sambang seperti itu, termasuk juga memberikan himbauan, penyuluhan yang berkaitan dengan kembali lagi untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang Pilkada. Kemudian termasuk dari dari unit reskrim sendiri, ya kita tetap meningkatkan yang namanya kring serse, ya melakukan penjagaan di tempat-tempat rawan, melakukan patroli, pengawasan, ya sama tujuannya untuk mencegah kriminalitas seperti itu. Termasuk untuk kegiatan internal kami di Polsek Kubutamban, setiap kami melakukan apel pagi selalu menekankan terkait netralitas Polri dalam pergelaran Pilkada ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat 1-2 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, bahwasanya jelas terkait dengan ketidakikutsertaan Polri dalam memilih maupun dipilih dalam pemilu seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang sudah kami laksanakan, Mbak ini. Harapan kami dan juga harapan masyarakat kita secara umum, baik itu di wilayah Kecamatan Kubutamban maupun Buleleng pada umumnya, tentu mendapatkan situasi Kamtibmas yang kondusif, Pilkada berjalan lancar dan tidak halangan secara keamanan lancar seperti itu. Ya. Dan masyarakat demikian Mbak ini ya. Juga nyaman beraktivitas. Betul sekali. Berbagai pencegahan ini sudah dilakukan begitu ya, Nania. Semoga dengan berbagai pencegahan tersebut masyarakat juga semakin dewasa dalam berdemokrasi. Nantinya Pilkada juga berjalan dengan aman, lancar begitu. Tapi tadi juga disampaikan ada memaksimalkan peran Babin Kamtibmas di desa, begitu ya. Betul. Apalagi kalau mengingat Kubutamban ini kan nyegar gunung dan berbukit dan jaraknya jauh-jauh begitu. Nah, ini gimana untuk komunikasinya? Memang sekarang kecanggihan teknologi sih memang bisa begitu ya, tapi bagaimana untuk saling supportnya itu, dan seperti apa di sana? Ya, terima kasih Mbak ini berkaitan dengan peran atau pelaksanaan tugas dari Babin Kamtibmas. Ya tentu semua polisi itu mengemban fungsi intelijen. Nah, dalam intelijen itu ada yang namanya pembentukan jaringan. Kemudian adanya penggalangan tokoh seperti yang Mbak ini sampaikan. Era sekarang era modern ya, era digitalisasi. Di samping kami perintahkan para Babin Kamtibmas untuk selalu hadir secara fisik, juga melakukan pemantauan melalui media bersifat digitalisasi seperti itu. Seandainya ada laporan sekecil apapun itu, Babin Kamtibmas wajib paling pertama mengetahui sehingga bisa memberikan
atau mengambil langkah-langkah yang tepat seperti apa. Ya misalnya kalau ada masalah yang urgensinya masih levelnya rendah, bisa melakukan upaya-upaya problem solving yang ada di sana. Seperti itu, Mbak. Diselesaikan di desa dulu, Iya, begitu betul, mungkin ya. betul sekali. Tapi kalau untuk gaya komunikasinya, begitu kan masing-masing daerah beda wilayah beda karakter biasanya. Nah, bagaimana kedekatan mungkin kalau untuk Kubu Tambahan seperti apa, Dan? Kita karena ini Mbak ini personil kita juga udah lama-lama di sana. Oh iya. Artinya pendekatan secara personalnya sudah bagus, komunikasinya juga sudah bagus. Bahkan kita kalau melakukan patroli, masyarakat kami yang ada di Kubu Taman itu sangat welcome sekali. Ya, Kadang silakan Pak Polisi, malah disuguhkan kopi seperti itu. itu wujud dari kebersamaan kita kan, sinergitas kita dengan masyarakat. Karena begini Mbak, tanpa adanya dukungan masyarakat, polisi itu nggak ada apa-apanya kan, seperti itu. Karena kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, tentu yang menjadi subjektivitas sana adalah masyarakat itu sendiri, seperti itu. Dan itu yang memang benar-benar diperlukan sebenarnya begitu ya, masyarakat tanpa sekali. Polisi memang nggak ada apa-apa. Kalau polisi tanpa masyarakat juga itu percuma begitu. Wah, luar biasa nih Ki. Tapi kalau untuk komunikasi seperti tadi yang Henny sampaikan, dan apakah masyarakat kalau melapor kalau terjadi sesuatu itu harus datang fisik ke kantor kah, atau bisa saat ini melalui WhatsApp, atau mungkin ada layanan khusus begitu kalau Kubu Tambahan, Dan? Ya, terima kasih Mbak. Ini berkaitan dengan laporan yang saat ini yang sering berjalan di wilayah kami di Kecamatan Kubu Tambahan. Tentu yang pertama, apabila masyarakat mengalami suatu kendala ya berkaitan dengan situasi Kamtibmas maupun kriminalitas, yang pertama dihubungi adalah Pak Babin Kamtibmas. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti dari Pak Babin Kamtibmas memberikan analisisnya berkaitan dengan bisa nggak itu ditangani di desa kan, seperti itu. Nah, apabila eskalasinya meningkat atau lebih tinggi sehingga membutuhkan peran dari unit reskrim untuk melakukan penanganan, sehingga wajib bagi masyarakat itu untuk hadir, datang untuk melaporkan, sehingga karena di sana kan akan ada pemeriksaan, pemberian keterangan terkait dengan apa kendala atau masalah yang dihadapi, seperti itu. Oke, baik. Tapi Itu, kalau di Kubu Tambahan apa biasanya, Dan, yang saat ini mungkin di tahun 2024 ini yang menjadi perhatian khusus mungkin begitu? Sebetulnya nggak menjadi perhatian khusus Mbak ini. Okay. Cuman di sana yang sering ya, saya menjabat di sana kurang lebih berjalan 10 bulan, sering terjadi kesalahpahaman, penganiayaan seperti itu Mbak. Nah, sedikit-sedikit mungkin karena minum-minum atau kumpul-kumpul, tau-taunya berkelahi, padahal itu temennya sendiri, temen nongkrongnya sendiri. Nah, itu kadang-kadang yang paling banyak kasus yang ada di wilayah kami, dominannya ada penganiayaan seperti itu. Kayaknya bukan Kubu Tambahan, dan sekarang itu juga lagi rame begitu. Dan sebenarnya apa permasalahannya, kurang edukasikah atau masyarakat kita sekarang cepat tersulut emosi, Dan? Nah, itu saya rasa emosi ini yang paling mengendalikan dari karena benar Mbak ini yang datang ke polsek itu yang dilaporkan bukan orang lain, bahkan mohon maaf nih ada keterkaitan dengan hubungan keluarga, dia melakukan pemukulan dan segala macam. Namun tetap kita selaku kepolisian yang mewilayahi di wilayah kami mengedepankan upaya-upaya restoratif justice terkait dengan penanganan. Karena begini, ini namanya juga perkelahian karena tersulut emosi sesaat. Itu efeknya akan panjang kalau kita tegas langsung mengedepankan hukum di depan seperti itu. Tentu upaya-upaya mediasi, restoratif justice untuk pengembalian atau pemulihan kondisi awal itu yang kita kedepankan di wilayah kami, begitu Mbak. Apalagi kalau musim pilkada seperti sekarang, perbedaan pendapat, perbedaan calon, nah hal-hal seperti itu juga perlu diantisipasi dan nantinya ini. Ya, betul sekali. Tapi perlu kami sampaikan di sini Mbak ini. Nah, ini mungkin saya berkali-kali juga hadir ke sini. Sampai saat ini kami belum menemukan atau menerima laporan terjadinya penganiayaan atau
kesalahpahaman yang berkaitan dengan politik di wilayah kami. Makanya kami sampaikan di sini, warga masyarakat kami di Polsek Kubu Tambahan, di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan secara politik sudah cukup dewasa, ya. Artinya sudah paham seperti apa sih kehidupan berpolitik seperti itu. Makanya sampai saat ini Songkara belum ada laporan yang berkaitan dengan nuansa politik seperti itu. Syukurnya Gitu. semoga tetap selalu aman begitu ya Nadia. Songkara itu harapan kita semua. Berbeda seperti pendapat boleh, tapi tetap keamanan wilayah Buleleng Kubu Tambahan khususnya tetap nomor 1 begitu. Tetap menjadi yang utama begitu betul. ya. Betul sekali Mbak ini, karena sekali lagi bahasa tadi, hidup kita senantiasa selalu bersama kan, dengan tetangga, dengan keluarga, segala itu. Politik kan datangnya tidak setiap saat. Nah, ini bahkan kalau kita tahu pemilu ini datangnya 5 tahun sekali. Tentu naib kalau menggunakan politik menjadi sumber perpecahan seperti itu. Gitu. Tapi sekali lagi masyarakat kami sudah sangat-sangat dewasa menyikapi dengan berkaitan dengan pergelaran politik seperti ini, Mbak. Karena sudah sering-sering diberikan edukasi juga ini ya. Betul Edukasinya selalu gencar karena tadi juga disampaikan berbagai pendekatan itu dilakukan oleh Polsek Kubu Tambahan. Luar biasa pendengar, dan kami juga nantikan Anda memberikan informasi atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanggapi, komentari atau mungkin disampaikan ya. Karena kita masih berbincang bersama Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan Ibda Nengah Putrawijana SH, dan terkait dengan topik kita pagi ini Anda juga bisa bergabung di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp pendengar di 081139999790. Tapi sebelum lanjut kita jeda sejenak dulu ya Pak Kanit ya. Silakan. Kita jeda sejenak dulu, dan untuk pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey, selamat kembali. Lingang makin sarang sami. Bebaskan depan balik. Memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Kira-kira yang bakal jadi gubernur Bali nanti siapa ya, Dek? Halah, nggak usah terlalu jauh mikirin siapa yang nanti bakal jadi gubernur Bali. Kamu sebagai warga Bali udah terdaftar dalam daftar pemilih pilkada belum? Sepertinya sudah sih, Dek. Kan aku kemarin sudah terdaftar di pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh iya, dengar-dengar pilkada serentak tahun ini diundur ya, Dek? Mimi, siapa tuh yang nyebarin berita hoaks? Kita tuh harus cerdas dalam menerima berita. Jangan asal percaya sama berita yang gak jelas sumbernya. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Pastikan petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih sudah mendatangi rumah Anda untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi pada KTP dan kartu keluarga Anda. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pantau setiap tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan. Jika terdapat berita yang belum jelas sumbernya, jangan dipercaya dan jangan disebarluaskan. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024, Rabu 27 November 2024. Pilihanmu sangat berharga untuk Bali tercinta. Hey, selamat kembali. Lingang makin sarang sami. Bebas
masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Yang Polsek Kubu Tambahan pastikan kesiapan pengamanan Pilkada 2024. Kita masih bersama Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan Ibda Nengah Putra Wijana SH. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp 081139999790. Banyak ucapan semangat ini Pak Kanit di WhatsApp dan juga melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official ini. Semangat terus untuk semangat. Pihak kepolisian mengamankan dan memastikan keamanan wilayah Buleleng, Bali pada umumnya katanya. Bagaimana persiapan untuk pilkada nanti karena ini serentak, tentu perlu pengamanan perlapisan juga. Kubu Tambahan seperti apa katanya Pak Kanit? Baik, terima kasih Mbak ini. Di sini perlu kami sampaikan juga, informasikan pada masyarakat kami, baik itu di wilayah Kubu Tambahan sendiri maupun wilayah Buleleng pada umumnya Mbak ini. Kita berkaitan dengan pengamanan pilkada ini, dari Polres sudah melakukan namanya operasi Mantap Praja, dan itu sudah dilakukan apel gelar pasukan. Di saat mulai kampanye kemarin dilakukan apel gelar pasukan. Di sana dengan kandung maksud adalah untuk melakukan koordinasi dan evaluasi kesiapan dari personil kita, dari kepolisian maupun dari unsur instansi yang terkait, baik dari TNI maupun Satpol PP. Kita mengerahkan kesiapan, termasuk juga mengecek fasilitas, baik itu logistik, kesiapan mental, fisik. Itu sudah dilakukan apel gelar pasukannya. Kemudian arahan-arahan pimpinan juga tetap disampaikan, termasuk sampai saat ini setiap ada kegiatan kampanye, kita all out melakukan pengamanan, dan semua personil menggunakan uniform. Artinya berseragam, sehingga nampak dan dilihat oleh masyarakat ada polisi yang hadir dalam melakukan pengamanan yang berkaitan dengan pilkada seperti itu. Seperti itu Mbak ini.
Berarti Kubu Tamahan kemarin sudah ada kampanye juga di wilayah Kubu Tamahanan. Sudah ada, dan itu terus berlangsung sesuai dengan jadwal dari masing-masing paslon yang sudah diajukan. Kemudian diinformasikan melalui Bagop Polres Buleleng. Kita memantau jadwalnya, kemudian kita melakukan. Tetap setengah jam sebelum itu kami melakukan upaya-upaya sterilisasi, pengamanan. Ya seperti tadi kita sampaikan, Nastungkare sampai saat ini aman dan terkendali, begitu Mbak ini. Sampai nanti pelaksanaan dan sampai pelantikan lah ya, begitu semuanya tetap aman, baik sebelum, saat dan sesudah Pilkada 2024 ini. Oh ya, sedikit Mbak ini, termasuk besok kan ada pelantikan presiden ya. Nah itu juga menjadi kewajiban kami melakukan kesiapsiagaan. Kami akan melakukan on call, kemudian melakukan apel juga terkait dengan, karena menyikapi situasi politik nasional kan, itu juga merupakan kewajiban dari kepolisian, khususnya kami di Kecamatan Kubu Tambahan, untuk ikut berpartisipasi menjaga kondusivitas situasi secara nasional. Demikian. Apalagi tadi disampaikan kalau di Kubu Tambahan, wilayah Kubu Tambahan kan ada domisili paslon, dan tadi juga dikatakan tim pemenangan juga. Terkait dengan besok ada pelantikan presiden, seperti apa? Nah, ada pengamanan khususkah besok atau seperti apa nih Ki? Kita tetap melakukan siaga. Kita siaga, memantau situasi sambil kita apa yang sudah saya sampaikan tadi, upaya-upaya yang sudah berjalan kita tetap tingkatkan seperti itu. Baik. Seperti itu Mbak. Cukup, dan maksudnya dalam arti personil begitu di Kubu Tambahan dengan wilayah yang berbukit di Kubu Tambahan begitu Nan? Nastungkare cukup Mbak ini. Sampai saat ini kita ada sekitar 47 personil di sana dengan 13 Babin Kamtibmas seperti yang saya sampaikan tadi. Kita mengedepankan pelayanan dari unit Babin Kamtibmas, termasuk juga dari seluruh unit yang ada di Polsek Kubu Tambahan bersinergi melakukan upaya-upaya dan juga memanfaatkan atau berkolaborasi dengan instansi terkait, misalnya dari TNI, dari Pol PP, termasuk dari Panwascam. Kita berkolaborasi dalam melakukan pengamanan-pengamanan yang berkaitan dengan kegiatan pilkada ini, Mbak. Dan ada WhatsApp yang masuk juga. Selamat pagi, Pak Kanit. pagi. Pengawasan miras di sana bagaimana agar jangan sampai karena miras kesalahpahaman malah tersulut, katanya Niki. Miras di sana bagaimana, Pak Kanit? Benar sekali. Ini sudah diperintahkan juga dari satuan atas berkaitan dengan melakukan kegiatan rahasia miras dan pemantauan penduduk pendatang. Dan itu sudah kami lakukan juga dengan leading sektornya ada di unit Samapta. Dan itu sudah hampir 1 bulan kami lakukan. Setiap minggu 2 kali kita memantau penduduk pendatang yang baru. Kita melakukan pengawasan, pengecekan, registrasi, domisili segala macam, termasuk juga rahasia-rahasia miras. Nah, kita mencari tahu, kemudian melakukan pemeriksaan berkaitan dengan izin jualnya itu. Hasilnya bagaimana Pak Kanit? Sampai saat ini berdasarkan laporan dari unit Samapta, semua legalitasnya sudah ada. Artinya secara izin jualnya, izin edarnya itu sudah ada, namun tetap kita pantau. Nah, di saat biasanya ini yang mirasnya muncul itu di saat hari raya, Mbak. Mungkin bukan di Kubu Tambahan saja, di mana-mana seperti itu. Seperti tadi saya sampaikan, kasus-kasus pemukulan atau penganiayaan itu cenderung kejadiannya pas saat hari raya ya. Mungkin itu menunjukkan istilahnya euforia dari masyarakat kita yang datang dari jauh, merantau keluar Kabupaten Buleleng, kemudian ada waktu berkumpul, dia minum-minum ya, mungkin agak
kelewatan sedikit seperti itu. Tapi kalau secara umum di hari-hari tertentu kalau nggak ada hari raya, jarang ada minum-minuman keras seperti itu, jarang di wilayah kami, Mbak. Oke, semua tetap aman, berarti tetap terpantau. Kalau penduduk pendatangnya bagaimana, Dan? Penduduk pendatang ada di sana? Atau mungkin ada yang mungkin tanpa terdata begitu kalau ada? Nggak, kita memantaunya di ini, Mbak, di villa-villa, di penginapan itu kan. Karena kalau dari wilayah di penduduk desa itu sendiri, mohon maaf kami di Kubu Tambahan itu masih apa ya? Masih tradisional lah berkaitan dengan kunjungan penduduk-penduduk di luar seperti itu, sehingga di saat ada kunjungan atau penduduk pendatang baru yang bukan dari wilayah Kubu Tambahan sangat mudah sekali terpantau. Nah, begitu juga dari aparat desa juga sangat masif aktif melakukan pendataan terkait dengan penduduk pendatang. Nah, kita dari kepolisian sering melakukan pemeriksaan penduduk pendatang tuh yang ada di penginapan villa. Kita tetap memantau ini. Kemudian kita juga menghimbau dari penjaga-penjaga villa di sana, penjaga ini apabila ada yang baru segera melaporkan, dan itu sudah berjalan, termasuk juga laporan-laporan dari penjaga-penjaga penginapan maupun villa itu datang ke polsek, bahkan bisa lewat WA dia melaporkan izin ada penduduk baru datang domisili. Kita yang penting sudah dilaporkan begitu ya, ya. Artinya terpantau, situasinya terpantau sehingga kita gampang meminit seperti apa, menentukan langkah-langkah kita seperti apa. Kalau ya ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti itu, Mbak. Karena sudah ada laporan terkait dengan hal tersebut. Jangan sampai nih sebagai antisipasi begitu tidak seperti daerah lain. Mohon maaf kalau di luar Buleleng begitu kan, ini lihat di berita-berita begitu penduduk pendatang yang membuat rusuh atau hal-hal seperti itu gitu, dan semoga Buleleng tetap aman. Nah, Stungkare harapan kita bersama juga. Seperti tadi Mbak Eni di Kubu Tambahan itu soliditasnya sangat tinggi. Masyarakatnya itu sangat care dengan lingkungannya. Artinya dia tahu, oh ini orang baru, siapa ini, kepentingannya apa. Pasti dia akan melaporkan sama aparat desanya. Ini menumbuhkan siapa? Semangat itu yang diperlukan ya, Nan ya. Ya itu saya sampaikan di sini di Kubu Tambahan seperti itu adanya. Artinya masyarakatnya sangat luar masih biasa. guyup begitu, gitu, betul sekali. Peduli ya, betul sekali. Itu yang jiwa seperti itu ya sebenarnya dibutuhkan kalau untuk masyarakat sekarang begitu. Mungkin kalau di daerah perkotaan ya karena heterogennya ya mulai berkurang seperti itu, namun tetap harapan kita tidak pernah menyerah untuk melakukan himbauan-himbauan itu. Antisipasi terkait dengan adanya penduduk-penduduk pendatang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab hadir ke sana seperti itu, Mbak. Nah, menumbuhkan semangat maksudnya menumbuhkan jiwa gotong royong, tetap guyup. Ini apa yang sebenarnya dilakukan di sana, Pak? Apakah selalu mengadakan dialogi seperti tadi, itu yang dilakukan itu yang bisa menumbuhkan semangat-semangat guyupnya ini atau bagaimana nggih? Iya betul sekali, Mbak. Ini di samping dalam patroli kita mengedepankan itu selalu, termasuk juga dalam kegiatan Jumat Curhat. Tapi yang paling penting, yang paling intens dilakukan oleh anggota kami adalah melalui Pak Babin ini. Pak Babin ya. Nah, ini peran memaksimalkan peran Babin. Betul. Berarti ini Pak Babin ini datang ke rumah-rumah warga itu udah ada kewajiban minimal 1-2 rumah harus didatangin setiap hari. Nah, itu di sana yang akan memberikan himbauan-himbauan sambil ngopi bareng segala macam disampaikan, sehingga sangat-sangat terfasilitasi dengan berkaitan kita melakukan screening atau pencatatan pendataan terhadap warga-warga pendatang seperti itu. Memaksimalkan peran Babin. Nah, itu mungkin yang diharapkan, karena beberapa dialog di RRI juga banyak yang menekankan memaksimalkan peran Babin begitu. Jangan sampai masyarakatnya tidak tahu siapa nih Babinnya di desa begitu. Bagaimana cara melapor sama Babinnya, bahkan nomor telepon Babinnya tidak tahu begitu.
Dan kalau syukurnya Henny malah lebih aktif di media sosial juga. Sekarang nampaknya para babin juga aktif ya, Iya, Pak betul, Kadet ya. betul sekali. Kita juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi itu ada. Ya. Polisi itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bisa melalui media sosial. Nah, karena seperti yang Mbak Eni sampaikan, era sekarang kan era digitalisasi, era modern. Mau tidak mau polisi juga harus mengikuti perkembangan itu, beradaptasi. Sehingga kita menunjukkan, oh ternyata ada polisi. Iya. Dan itu masyarakat juga tahu. Dan sampai saat ini karena masifnya kami, anggota kami, Babin Kamtimas ke masyarakat, bergandengan dengan aparat desa, masyarakat sudah tahu. Yang pertama dia cari siapa kalau ada masalah benar. itu saya kira udah luar biasa banget ini. Saya amati 10 bulan saya bergabung di sana, saya sampai setiap ngambil lapor saya mengucapkan terima kasih sama para babin ini karena pelaksanaan tugasnya udah sangat-sangat luar biasa. Ya, Pak Kadet mau izin kita sapa pendengar dulu Oh, ya. silakan. Pak Kadet ya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana Bakti Sragen ya. Nggih, betul. Ya, sekali, silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang ingin disampaikan iki. Selamat pagi Om Swastiastu Bapak Kanya Destin. Nggih, swastiastu Pak Nyoman, nggih, swastiastu. Rahayu nggih. Rahayu nggih. Terima kasih Bapak telah hadir di Raja. Tadi telah banyak disampaikan, diinformasikan dan diperbincangkan dengan Meni terkait dengan kesiapsiagaan pengamanan pemilu kada, di mana kami sudah mendengarkan, sudah mengikuti dengan cermat, di mana Polsek Tambahan sudah sangat-sangat kondusif sekali ya. Betul. Kami lihat juga di polsek-polsek lainnya sangat kondusif sekali. Inilah yang kita harus jaga dan kami harapkan sebagai masyarakat. Tentunya sebagai upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dan program-program yang dilaksanakan oleh Polsek Tambahan sudah sangat bagus sekali. Itu terus dilanjutkan, ditingkatkan. Dan juga tadi disampaikan di mana di Tambahan ada paslon dari Bonting ya. Iya, betul sekali. Tentunya ini perlu terus disiapsiagakan, diantisipasi, walaupun tidak dianggap rawan, tapi perlu juga diantisipasi. Tentunya antisipasi ini sangat penting dilakukan agar keamanan di wilayah Tambahan, di Buleleng tetap terjaga. Tentunya di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana terkait dengan kesadaran hukum bagi masyarakat? Apakah sudah ada terbentuk desa sadar hukum di desa di wilayah Bapak? Yang kedua, terkait dengan maraknya narkoba di Buleleng ini sangat marah sekali. Tentunya itu terus ditingkatkan antisipasinya agar tidak merebak ke seluruh desa-desa. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan interaktif ini masyarakat akan lebih paham dan lebih dewasa berpolitik sehingga pemilu kada serentak 27 November 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan dapat membangun Buleleng. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana niki. Wah, luar biasa Pak Nyoman nggih. Gimana Pak? Mungkin langsung ditanggapi niki. Boleh aja Mbak ini ya, kita tapi satu-satu. satu penelpon boleh Pak? Oh, ada lagi boleh. ya, silakan. Sekalian nanti niki ditanggapi. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Cantik Pak Kani. Nggih, Swastiastu Ibu. Bunda Budi niki di Tamlang. Nah, yang penduduk Tamlang Pak. Jadi setiap hari lalu lalang Oriban ke Pak nggih. Oh iya, nggih. Yang malam-malam pulang dari Seririt, kadang-kadang dari Sangkit, Mas. Jadi wilayah Keputaman tetap aman Pak. Iya, sungkara Bu. Nggih. Semoga hanya penyemangat mantan iki Pak. Semoga Bapak dan staf Bapak dalam bertugas sehat selalu. Tetap diberi semangat Pak nggih.
kebetulan babinya Pak Budi nih Pak nggih. Betul sekali. Ini sama Ini dengan kan- nama penelponnya Ini nih. kan cucu Pak. Oh, cucu ya, Bu. Jadi Iya. masyarakat Tambang sudah menyatu banget sama Pak betul, Budi betul, itu Pak. betul sekali. Nggih. Nggih Pak, terima kasih Pak untuk penyemangat mantan nggih. Yes, Tongkara, Mbak Eni, Bu. terima kasih Sukses. Mbak Eni. Ya, terima kasih banyak Bunda Budi sudah ikut bergabung Niki. Ini yang diperlukan Bunda. Terima kasih testimoninya langsung biar Pak Kanitnya tidak sendiri Betul berbincang gitu. sekali, Pak Kanitnya bilang aman mana nih warganya bilang aman nih. Itu udah ada testimoni langsung ya, Mbak Eni ya. testimoninya ya Pak betul Kanit sekali. ya. Baik. Kita langsung tanggapi sebelumnya pendengar tadi ada Pak Nyoman Sudarsana dan juga Bunda Budi. Pak Kanit silakan Numun. Ya, terima kasih yang pertama Pak Nyoman Sudarsana dari Bakti Srage, sangat luar biasa apresiasinya. Ya tentu itu harapan kami. Artinya ada apa namanya penerimaan lah dari masyarakat terkait dengan apa upaya-upaya yang sudah kami laksanakan dalam menjaga situasi Kamtibmas. Nah, ada 2 pertanyaan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat kami di Kubu Tamban. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan Mbak ini, saya 10 bulan bergabung di Polsek Kubu Tambahan, saya menemukan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Artinya apa? Sebelum masyarakat itu melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminalitas itu mereka sudah tahu, oh ini hukumannya akan seperti ini, kalau ini terjadi akan seperti ini. Mereka banyak sekali ilmunya dengan itu. Makanya kami sangat pandang luar biasa, mungkin juga warisan dari pendahulu kami, Kanit Reskrim sebelumnya dalam melakukan upaya-upaya sosialisasi berkaitan dengan hukum seperti itu. Sehingga dapat kami sampaikan di sini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kubu Tamban sudah cukup baik seperti itu, Mbak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan narkoba. Nah, ini mungkin tadi saya belum sempat sampaikan Mbak ini ya, terkait dengan tindakan represif kami. Yang pertama adalah penegakan hukum terhadap kasus-kasus konvensional, kasus-kasus pidana secara umum. Kemudian yang kedua, kami melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kami melakukan kegiatan atau penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba itu diberikan target kewajiban dalam 1 minggu minimal ada 1 pengungkapan, dan itu sudah kami lakukan sudah dari 10 bulan yang lalu, Mbak ini. Bisa dibilang 4 kali 10 hampir 40 orang yang sudah kami amankan terkait dengan pengguna atau penyalahguna narkoba. Bahkan lebih, karena kadang-kadang di saat kami mengembangkan, di saat kita temukan 1 orang yang menggunakan narkoba, kita melakukan tes urin di sana, ternyata positif, kemudian kita kembangkan, ternyata banyak yang dia ajak seperti itu, kita ambil semua. Sempat yang terakhir kami dapatkan kurang lebih 5 orang. Kita lakukan pemeriksaan, kita tes urin, ternyata positif, tapi rata-rata yang kami temukan adalah pengguna atau pemakai, sehingga kami melakukan koordinasi dengan BNNK Kabupaten Buleleng untuk dilakukan rehabilitasi. Memang benar Mbak Eni, di saat kami awal-awal melakukan tindakan itu banyak keluarga pelaku yang merasa tidak terima seperti itu. Tapi namun kami melakukan pendekatan, kemudian kami lakukan rehabilitasi itu. Setelah mereka rasakan manfaatnya, ada perubahan, anak-anaknya sudah mulai tidak menggunakan lagi segala macam itu, mereka malah berterima kasih. Dan itu tidak ambigu kita menerima, karena masyarakat langsung, termasuk para Babin Kamtibmas, termasuk anggota kami di lapangan menyampaikan langsung kepada saya, izin Komandan, ini memang saya dengar sendiri seperti itu yang disampaikan. Ternyata keluarga, orang tua khususnya itu mengucapkan terima kasih dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Karena perlu kita pahami bersama bahwa penyalahgunaan narkoba itu sangat-sangat
merugikan, baik itu secara ekonomi keluarga ataupun secara kegiatan-kegiatan aktivitas normal lainnya. Dan itu rata-rata orang tua, mohon maaf ini, tidak mampu melakukan sendiri sehingga membutuhkan ada orang ketiga. Siapa orang ketiga? Ya polisi yang harus hadir di hadapan mereka melakukan upaya-upaya itu. Dan Astungkare sampai saat ini termasuk dengan adanya tindakan atau upaya pengungkapan itu, kasus-kasus penganiayaan yang tadinya mungkin dipengaruhi dengan adanya narkoba itu sudah menurun drastis seperti itu. Benar, sampai itu kami juga melihat ini efeknya luar biasa, seperti apa yang dibentuk oleh Pak Kapolres kami, yaitu tim Guak Poleng, itu sangat bermanfaat dan dirasakan sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Baik. Walaupun di awal ternyata itu malah jadi pertentangan sama keluarga. Berarti keluarganya tahu anaknya menggunakan, begitu ya Pak Kanit ya? Rata-rata tahu Mbak, karena dari perubahan perilaku seperti itu. Hanya saja dia takut nanti anaknya ngambek lah atau segala macam gitu. Nah setelah kita melakukan penindakan, awalnya dia berpikirnya, wih anak saya dihukum segala macam kan begitu. Akhirnya kita memberikan edukasi, kita akan melakukan rehabilitasi berkaitan dengan penyalahgunaan itu. Akhirnya dilakukan rehabilitasi, setelah dia kembali ternyata membaik. Wih, orang tua itu cukup senang lah dengan perubahan-perubahan itu, sehingga mereka sendiri sangat mendukung upaya-upaya pemberantasan itu. Itu terkait yang dari Pak Nyoman Sudarsana Mbak Eni, kemudian dari Bu Budi ya yang ada di Tamblang, ini warga kalau di media sosial nih follower sejati kita. Terima kasih Bu Budi yang ada di Tamblang, betul sekali. Anggota Babin Kamtibmas kami namanya Pak Budi juga di sana. Syukurnya masyarakat tahu nih Babinnya begitu udah ini sekali itu Mbak Eni. Sudah udah menyatu banget mereka. Setiap ada permasalahan apapun, bergaul segala macam tuh dengan Babin kami di Tamblang sudah sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas testimoni apresiasinya Bu Budi yang ada di Tamblang. Sukses menuriki. Wah, luar biasa nih langsung testimoninya ya. Apalagi Bunda Budi tadi mengatakan sering pulang malam soalnya Niki Pak Kanit, Bunda Budinya. Nah itu yang diperlukan karena ini juga kalau sudah pulang malam sekarang Pak polisinya udah sering patrolinya menggunakan lampu biru. Kalau sudah ada lampu biru jadi merasa aman ya Bunda Budi ya kalau sudah diajak patroli. Jadi orang-orang yang mungkin punya niatan tidak baik itu tentu akan hilang niatannya karena sudah lihat lampu biru tersebut begitu menyala. Betul sekali Mbak Eni. Itu memang harapannya kami secara psikologi yang diharapkan seperti itu. Di saat melihat ada lampu polisi, masyarakat udah merasa terlindungi, terayomi seperti itu. Tapi mohon maaf pendengar, ini kering-kering masih kering-kering ya. Tapi karena waktu ini kami sudah di penghujung begitu, sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak ini Pak Kanit. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan Pak Kanit untuk masyarakat pendengar kita. Baik, terima kasih Mbak Eni. Karena waktu ya, padahal masih banyak mungkin yang mau berinteraksi, tapi karena waktu, dalam kesempatan yang baik ini pula kami dari Kepolisian Polsek Kubu Tamban ingin menyampaikan himbauan kepada masyarakat kami baik di Kubu Tamban maupun di Kabupaten Buleleng pada umumnya, termasuk di Pulau Bali. Ya, yang pertama mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap menjaga situasi Kamtibmas untuk selalu menjaga agar tetap kondusif menjelang pilkada, karena sekali lagi tanpa adanya masyarakat, polisi tidak ada apa-apanya seperti itu Mbak. Kemudian yang kedua, nah ini berkaitan dengan politik, kami juga mengajak agar perbedaan pilihan dalam berpolitik tidak menjadikan akar dari perpecahan, namun justru menjadikan itu modal dalam membangun persatuan, dalam menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini Mbak ini.
Kemudian yang selanjutnya kami juga menghimbau pada warga kami yang ada di Buleleng pada umumnya untuk senantiasa care dengan lingkungan. Seperti yang Mbak ini sampaikan, itu yang kalau di perkotaan itu yang mulai agak luntur ya. Nah, harapan kami menghimbau agar senantiasa care sehingga apabila ada penyusup atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab datang, kita bisa melakukan pemantauan secara detail, antisipasi terkait dengan perkembangan situasi. Kemudian yang paling terakhir, mengikuti dari perkembangan digitalisasi, kami himbau kepada masyarakat kami agar tidak mudah terpancing dengan berita hoax. Ya, itu yang paling penting karena banyak generasi Z sekarang bermainnya di media sosial agar bisa memilah atau paling tidak mencari tahu kebenaran dari berita tersebut sebelum mengambil keputusan maupun men-share kembali hal-hal yang tidak baik seperti itu. Saya rasa itu Mbak Eni, terima kasih. Dari penutup kami melakukan himbauan-himbauan. Semoga harapan kita ke depan sama-sama pilkada ini berjalan aman dan damai. Situasi kondusivitas kita juga kondusif, seperti itu harapannya. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih banyak Pak Kanit, Reskrim kasih, Polsek Kubu sama-sama. Tambahan Ibda Nengah Putra Wijana SH. Polsek Kubu Tambahan pastikan kesiapan pengamanan Pilkada 2024. Kalau tadi dikatakan dari berbagai persiapan, berbagai antisipasi, yakin Kubu Tambahan aman Pak. Semoga Buleleng dan Bali juga aman ya. Jadi pendengar, mari kita bijak dalam pesta demokrasi karena pilihan boleh beda, tapi menjaga keamanan dan persatuan tetap prioritas utama. Terima kasih banyak, kami akhiri untuk dialog Hai Bali Kengken pagi ini. Saya Hedi Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Kanit. Terima kasih Mbak. Satu